menjadi penonton yang lain. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Oposisi itu wajar dong ya, dan harus ada. Oposisi itu adalah satu sikap ya, di mana menyampaikan gagasan-gagasannya justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita benci kepada presiden. Kalau di back mind kita sudah benci kepada presiden, maka semua apa yang dibuat presiden salah. Tidak ada benarnya, itu tidak bijak dan itu tidak dewasa. Selamat malam pemirsa, cukup menahok pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto meskipun diungkapkan di hadapan partai koalisinya saat Rakornas PAN. Tapi siapa yang dimaksud pihak yang dianggap mengganggu? Kalau nggak mau gabung, jangan ganggu. Itu yang akan kami dalami, apakah ini hanya normatif semata atau ada tendensi ke pihak individu atau organisasi partai politik. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, tapi kita juga melibatkan ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri dan juga Universitas Jayabaya. Tepuk tangannya teman-teman. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya. Ini formasinya sudah komplit. Kita ke posisi sayap kanan dari saya. Ada mertua Pratama Arhan, Bang Andri Rosiade. Politikus Partai Gerindra. Soalnya saya lihat wajah Bang Andri itu di Piala Asia, di playoff kemarin lawan Gini. Sambil marah-marah kan Bang kemarin di tribun kan? Enggak marah-marah. Kita dikerjain wasit. Oh, dikerjain wasit. Masih nggak terima dikerjain wasit. Thank you banget Bang Andri Rosiade sudah hadir. Kemudian Bang Idrus Marham, politikus Partai Golkar. Sehat Bang? Sambil cek audio boleh kita? Dua. Wes, dua. Saya sambil cari mana nuansa kuningnya di sebelah mana. Oh ternyata list kacamatanya Bang ya? Bukan, ini kacamata. Karena saya hanya ini udah pakai jas semua, jadi saya pakai begini. Oh wes, luar biasa. Dan juga kami juga menghadirkan ada, ini luar biasa. Mungkin sudah 1 tahun sebelum pencoblosan terakhir kita undang ini. Ada Mbah Sujiwo Tejo, budayawan. Assalamualaikum, selamat malam Mbah Sujiwo Tejo. Boleh Mbah dengar suaranya Mbah? Iya, saya mau Mas Andri tadi itu kedatangannya ke bola karena timnas atau karena menantu? Ya. Masuk tuh barang. Luar biasa, sarungnya Mbah Sujiwo Tejo. Wah keren ini, ada tokoh-tokoh pewayangan. Boleh Mbah sambil berdiri Mbah, boleh Mbah. Tunjukin ke pemirsa. Wih. Langsung di zoom in ya. Kami juga menghadirkan ada politikus PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Sehat Mas Ciko Hakim? Assalamualaikum semua. Sehat? Sehat Mas Ciko. Dan juga ada politikus Partai Keadilan Sejahtera. Sehat Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat semuanya. Kita langsung ke Mas Ciko Hakim. Apakah PDI Perjuangan pakai mic dong supaya terdengar jelas. Apakah merasa PDI Perjuangan yang disebut pihak yang mengganggu supaya spekulasi liar tidak bertebaran di luar sana? Mas Ciko Hakim. Sejujurnya kita nggak merasa sama sekali, ya. Tetapi kita bicara dalam konteks demokrasi. Justru yang kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa mengarah kemana aja, ya. Pihak-pihak yang mana yang dianggap tidak mau bekerja sama. Tapi kan ini sebenarnya pernyataan yang cukup normatif ya. Kalau orang nggak mau diganggu itu biasa, itu bukan hal yang luar biasa. Tapi masalahnya satu. Yang mengatakan adalah seorang presiden terpilih yang akan dilantik sebentar lagi dan seorang Prabowo Subianto yang punya rekam jejak cukup kontroversial terkait penghilangan aktivis ya. Terlepas dari segala ini saya hanya menyampaikan fakta gitu. Seorang jenderal ya kan, seorang yang menapaki karirnya, bersinar karirnya di masa Orde Baru, di masa otoritarianisme ya kan. Jadi kata-kata seperti itu cukup bisa menimbulkan tafsir yang macam-macam di kalangan masyarakat. Gitu. Saya nggak bilang seluruh masyarakat, tapi sebagian masyarakat pegiat demokrasi kita juga tahu sudah mengeluarkan statement-statement. Ya, jadi pertanyaannya apa kriteria mengganggu, ya kan? Terus kalau memang diganggu, terus mau bikin apa?
gitu. Apa konsekuensinya yang mau diapakan? Mau diapakan, ya kan? Mau dibawa ke jalur hukum atau mau dibawa ke jalur ekstrajudisial dalam tanda kutip, ya kan? Penghilangan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan itu di kalangan pegiat demokrasi gitu. Dan ini bisa digoreng. Nah, itu makanya saya kalau sebagai Ciko Hakim nih ya, kalau mau memberikan saran gitu, seorang Prabowo Subianto tadi, seorang presiden terpilih, bentar lagi akan dilantik dengan rekam jejak yang cukup kontroversial, ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, seharusnya menahan diri untuk menyampaikan celotehan seperti itu, ya. Walaupun saya yakin karena beberapa teman-teman dari Gerindra juga sudah menyampaikan bahwa bukan itu maksudnya. Tapi Bang ya Ciko menduganya sejauh itu akan menimbulkan masalah karena beliau merupakan seorang presiden terpilih. Betul, karena ini kan kita bicara dalam konteks demokrasi gitu. Kalau PDI Perjuangan tidak mau baper bahwa ini kita tidak merasa itu diarahkan pada kita. Kenapa kita nggak merasa begitu? Karena hubungan kita baik-baik aja sama Gerindra gitu. Teman-teman di parlemen gitu yang setahu saya senior-senior saya di parlemen itu hubungannya cair dengan Partai Gerindra gitu. Dan kita juga nggak ada masalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi itu tadi kalau kita dalam sebuah negara demokrasi, kita bicara konteks demokrasi, agak gimana gitu, bikin merinding-merinding gimana, karena kita punya pengalaman di negara ini dipimpin seseorang yang otoritarian, dan ketika diganggu digebuk dalam tanda kutip kan gitu ya. Bang Andri Rosiade digebuk dalam tanda kutip supaya tidak multitafsir. Siapa sebenarnya pihak yang dimaksud oleh Prabowo Subianto, Bang Andri? Sekarang nih. Sekarang Bang. Kirain biasanya kan setelah pesan-pesan berikut ini. Aman. Jadi gini ya, Andro, bahwa yang disampaikan Bang Ciko ada benarnya, bahwa pernyataan Pak Prabowo itu memang normatif. Pernyataan normatif yang biasa saja dan tidak perlu kita tafsirkan ditujukan ke pihak-pihak tertentu. Karena begini konsepnya, Pak Prabowo itu kan punya konsep ingin mengajak seluruh pihak bekerja sama. Ya, karena itu yang disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali. Bahwa beliau percaya Indonesia ini bisa maju, Indonesia ini bisa hebat kalau elit ini bisa bersatu, bisa bekerja sama dan kita guyup. Itu kepercayaan yang diyakini oleh Pak Prabowo. Nah, untuk itu tentu beliau ingin mengajak seluruh pihak, ya, baik 01 maupun 03 maupun semua pihak stakeholder bangsa ini bisa bekerja sama dengan beliau, sama-sama membangun bangsa. Ya, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, tentu akan ada yang ingin menerima ajakan maupun juga ada yang tentu tidak ingin bekerja sama. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Ini yang perlu catatan Bang Ciko, bahwa kami ini ya sangat memahami peran penting oposisi. Ya, karena apa? Karena kami Partai Gerindra pernah 10 tahun menjadi oposisi, sehingga kami paham oposisi. Karena kami pernah jadi oposisi, jadi kami bukan omon-omon. Tapi kami punya pengalaman menjadi oposisi 10 tahun. Sehingga kami paham bahwa oposisi itu penting bagi kehidupan demokrasi. Kami memahami bahwa kritikan, masukan kepada pemerintah itu penting. Tapi tidak bertolak belakang Bang. Ya, Dengan kalimat jangan ganggu saya kalau ingin merangkul semuanya. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah silahkan mengkritik, oposisi silahkan, tapi lakukan secara konstruktif. Jangan destruktif. Mas Ciko tidak perlu merinding berarti ya Mas Ciko ya. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan fitnah. Sekali lagi kami sangat mendukung oposisi. Karena apa? Karena kami paham oposisi, karena kami pernah menjadi oposisi. Bukan sebatas omon-omon Bang Ciko. Jadi kita tidak anti oposisi. Jadi ini hanya pernyataan normatif yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam dan tidak ditujukan kepada siapapun. Misalnya dianggap nih, apakah ini ditujukan PDI Perjuangan? Saya ingin tegaskan yang disampaikan Bang Ciko. Hubungan kami dengan PDI Perjuangan sangat baik. Kerjasama kami di parlemen berjalan dengan baik. Bahkan nih Andro, di saat kita berkompetisi nih, PKS, Gerindra, seluruh PDI, seluruh partai berkompetisi dengan Golkar di Pileg, kerjasama di parlemen jalan kok. Ya. Bahkan komunikasi sekarang Mbak Puan dengan Bang Dasko sangat baik. Mas Hasto dengan Bang Muzani, sekjen-sekjen juga sangat baik. Sangat cair, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau ini ditafsirkan untuk
kelompok tertentu tidak ada. Karena timingnya terlalu berdekatan Bang Andri dengan ucapan oleh mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Timingnya tidak terlalu jauh dengan pernyataan mungkin Prabowo ini Subianto. silahkan saja mentafsirkan. Ini kan di acara Rakernas PAN. Oke. Ya waktu itu. Ya bicara politik. Tapi sekali lagi ya, saya ingin sampaikan, Pak Prabowo ingin mengajak seluruh pihak bekerja sama. Ya, sekali lagi beliau percaya kalau kita bekerja sama, Indonesia bisa guyup, Indonesia bisa bersatu, insya Allah Indonesia bisa jadi hebat. Itu intinya. Jadi Andro, Bang Ciko, tolong jangan khawatir berlebihan. Gerindra memahami peran penting oposisi dan kami paham sekali oposisi Bang karena Ciko, kami tanggapi singkat, pernah Bang, jangan khawatir berlebihan. karena kami pernah jadi oposisi Bang Ciko. Jadi bukan kami sebatas omon-omon. 10 tahun kami jadi oposisi waktu kami bersama Ibu Mega 2009 Pak Prabowo maju dengan Bu Mega, Pak Prabowo Bu Mega kalah 2009, kami oposisi di luar pemerintahan Pak SB. Kita menjadi oposisi yang konstruktif. 2014 Pak Prabowo Hatta kalah, kami juga menjadi oposisi Pak Jokowi. Kami lakukan secara konstruktif untuk mengawasi pemerintahan. Jadi kami paham dan tentu kami membutuhkan kritik, masukan dari oposisi supaya apa? Supaya pemerintah ini betul-betul konsisten melaksanakan janji-janji kampanye untuk rakyat. Clear ya, ganti topik kita nih. Oh enggak. Masih Jadi panjang, prinsipnya Bang. tadi kalau Andro bilang gitu, jangan merinding. Oh, kalau kita nggak pernah merinding, kalau PDI Perjuangan itu sudah biasa berada di luar pemerintahan juga, ya kan, baik itu di era reformasi bahkan di era Orde Baru yang lebih mencekam lagi gitu. Jadi ini hal yang biasa. Cuma ini omongan-omongan yang kita dengar dan memang juga ada di media massa dari beberapa pegiat demokrasi terkait kata-kata tersebut. Itu satu. Tapi sudah clear tadi dikelirkan. Tapi terkait mengganggu, berada atau di dalam maupun di luar pemerintahan, insya Allah PDI Perjuangan akan terus mengganggu apabila ada hal-hal yang kami anggap harus diganggu. Ya, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme. Tentunya itu patut diganggu dan itu tadi disampaikan dan itu memang adalah bagian dari sebuah keniscayaan di dalam demokrasi, ya kan, kritik, checks and balances maupun juga bukan hanya oleh partai politik. Nah, harapan kami juga ada kata-kata silahkan kalau mau jadi penonton di pinggir jalan. Nah, justru itu yang harus kita hindari. Sebuah demokrasi akan sehat bila tidak ada penonton di pinggir jalan, bahwa semua berperan aktif, semuanya bersuara, semuanya menyampaikan apa yang diinginkan, aspirasi, baik itu melalui parlemen, bahkan kadang-kadang ekstra parlementer, yaitu apa, di jalan-jalan, karena demonstrasi itu juga bagian dari apa yang kita sebut hidup berdemokrasi. Perlu dijawab juga siapa penonton di pinggir jalan yang dimaksud oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi. Pemirsa, sebenarnya masih bias siapa yang dimaksud Prabowo pihak yang mengganggu. Bahkan ketika tidak ingin bergabung, lebih baik jadi penonton saja di pinggir jalan. Sebelum ke PKS dan juga ke Golkar, kita minta perspektif yang berbeda dari seorang budayawan, Mbah Sujiwo Tejo. Dari negara pewayangan, Mbah Sujiwo Tejo. Iya. Bagaimana Mbah Sujiwo Tejo melihat suasana kebatinan Prabowo tadi, kalau nggak mau gabung ya nonton aja di pinggir jalan tapi jangan ganggu. Persis. Saya langsung kebayang misalkan semua koalisi itu dorong gerobak gitu loh. Aku nggak ikut dorong tapi di pinggir jalan aja gitu loh. Apa yang disebut mengganggu gitu loh kira-kira? Apakah ketika aku, kiri-kiri salah itu ke kanan-kanan dorongnya? Atau
sebaiknya kita nyanyi sorak-sorak bergembira sambil ngasih dorong. Oh, itu yang mendorong, koalisi yang mendorong. Tapi kita di pinggir jalan. Nah, makanya kan tadi Ciko bilang, tapi kalau memang ada yang harus diganggu, ya kita ganggu. Pertanyaanku sekarang, apakah oposisi harus mengganggu, bukannya mengingatkan gitu loh. Bukankah tadi, gerobaknya itu ada batu, singkirkan dulu itu. Apa enggak gitu oposisi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalkan Ganjar tadi, tetangga, terus ini ada reuni besar, musiknya katakanlah kita bikin romantis. Apa itu, pop ya? Iya, Kita bikin romantis. Apal semua nih kayak Gen Z nih, teman-teman Gen Z apal Sementara semua nih. Ganjar, iya, sementara Ganjar nyetel dangdut keras-keras. Apa yang disebut mengganggu? Apa disuruh, Ganjar matiin dangdut mengganggu kami. Kami di sini kita bikin romantis. Kalau itu dangdutan. Atau, oke Ganjar tetap dangdutan tapi beatnya disamain. Beatnya disamain, tapi dak. Tapi lu dangdut, kita, itu pertanyaan-pertanyaan gue sih sebetulnya kalau mau saya balikin. Yang pertama, mengganggu atau mengingatkan? Maksud saya mengganggu itu mengingatkan, ya kan, memberikan, mengkritik, juga memberikan solusi-solusi alternatif. Itu kriteria mengganggu yang tadi saya sampaikan. Tapi kan ini perlu ditanya kepada yang menyampaikan kata-kata mengganggu itu, apa sebenarnya yang dimaksud ganggu, ya kan? Ganggu itu kritik, ganggu enggak kata Andre, ya kan? Karena kalau misalkan saya jadi pertemuan yang kita bikin romantis tadi, ada yang dangdut, yuk kita bikin romantis, duduk. Terajana. Bisa di mix tuh ya. Itu bisa di mix ini gitu. Iya. Beatnya suruh samain. Atau kita usir, atau kita lenyapkan, kita hilangkan, kita culik. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Karena merasa tidak sinkron, tidak satu frekuensi Mbak ya. Kita hilangkan menurut bahasa Ciko loh. Gitu. Digebuk tadi bahasa Mas Ciko tadi. Iya, kalau zaman dulu kan begitu. Jadi itu menimbulkan tafsir-tafsir. Memang kalau dari pihak Andre tentunya ya jangan sampai ditafsirkan, tapi kan ini nggak bisa karena kata-kata itu udah keluar. Ya, kata-kata itu udah keluar, kita hidup di iklim demokratis, ya kan? Artinya akan harus siap dengan segala respon dari masyarakat. Nah, salah satu responnya kan itu kan, dan bahkan ada yang responnya murni, ada juga yang responnya gorengan. Kita jujur-jujur aja, tapi kan itulah dinamikanya demokrasi, gitu. Ya, jadi gimana? Kritik itu vitamin bagi demokrasi. Pemerintah tentu butuh kritik untuk agar pemerintah tetap istiqomah di rel yang sudah ditetapkan. Supaya kita konsisten, supaya mencapai tujuan. Nah, yang mengganggu itu contohnya adalah mereka melakukan hal-hal yang destruktif. Apa caranya? Menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax bahwa pemerintah bertujuan A, ya demi kebaikan ini. Tapi tiba-tiba disebarkanlah fitnah-fitnah yang ingin mempengaruhi rakyat supaya rakyat marah kepada pemerintah dan menghalang-halangi kinerja pemerintah. Yang itu disampaikan bahwa tolong jangan diganggu, ya, tapi bukan menghalangi kritik. Kami butuh kok kritik. Berarti Prabowo tidak anti kritik sama iya sekali? Iya dong, kami 10 tahun jadi oposisi, Andro. Kami bukan omon-omon ya, kami punya pengalaman di posisi menjadi oposisi. Sehingga kami paham, kami butuh oposisi untuk mengawal suksesnya pemerintahan Pak Prabowo. Kang Pipin Sopian, ini bukan omon-omon semata Bang. Hanya ucapan normatif dari seorang Prabowo Subianto. Kita harus memberikan masukan ya kepada Presiden terpilih ini, bahwa kita ini butuh wacana yang positif di ruang publik. Ya. Jadi kalau kita, tadi Bang Andri katakan bahwa memang Pak Prabowo ingin kerjasama dengan semua pihak. Memang salah satu dasar kerjasama itu harus dimulai dari yang pertama adalah sense of worthiness, saling percaya bahwa di antara kita punya itikat baik untuk membangun bangsa ini. Sehingga bisa langsung ke tahap selanjutnya adalah sense of togetherness untuk bisa bersama, bekerja sama, bisa di luar atau di dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari pernyataan Pak Prabowo ini memang sangat mudah untuk digoreng. Saya sampai baca di medsos saya ketika judul hari ini poster saya posting, itu memang tune-nya negatif.
Jadi cun negatif ini memang Bang Andre kurang baik untuk Pak Prabowo ke depannya. Ketika kalimat yang disampaikan itu jangan mengganggu dan sebagainya. Kecuali memang sudah ada yang mengganggu, sudah ada itikat itu. Jadi memang kerjasama itu harus dimulai dari itu. Yang selanjutnya dimulai dari sense of belonging. Merasa untuk memiliki, bahwa setiap kita ini merasa memiliki bangsa ini. Sehingga ketika kita memang memberikan kritik, ya kita ingin tujuannya baik. Kami misalnya, PKS partai oposisi di luar pemerintahan hampir 10 tahun di era Pak Jokowi. Niat kami sampai saat ini mengatakan kami ingin Pak Jokowi ini sukses untuk memimpin Indonesia sampai selesai. Begitu juga kami. Kita belum menentukan di Pak Prabowo nanti apakah di luar atau dalam pemerintahan. Kami ingin Pak Prabowo itu sukses memimpin bangsa ini keluar dari berbagai krisis, keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Kalau sekarang sikap PKS apakah tetap menjadi penonton atau gabung di dalam stadion? Ya itu, kami belum memutuskan. Tetapi kami hari ini sampai Oktober memang berada di luar pemerintahan. Jadi sikap kami akan terus melakukan kritis, konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Tapi narasinya apakah sefatal itu, Kang Pipin? Sehingga Kang Pipin menyatakan ini cunnya bisa negatif ini. Belum Betul. juga dilantik. Ini menarik Mas Andre. Bukan penonton di pinggir jalan. Makanya saya agak gak plek, penonton di stadion. Wah. Jadi pemain bola mantu sampean itu gak akan ada artinya tanpa penonton. Itu. Gitu loh. Jadi satu wadah kalau nonton di pinggir jalan berarti oposisi di luar. Kayak ada karnaval lewat. Mungkin tolong sampaikan itu ke Pak Prabowo. Mungkin silakan menjadi penonton di stadion. Asik kan? Tepuk tangan untuk Andrew. Tapi penonton di stadion. Betul Mas. Tapi dari sini saya kira kita bisa belajar bahwa kalimat mengganggu saja ini bisa menjadi perbincangan publik yang luar biasa. Dan yang luar biasanya adalah kawan saya ini Bang Ciko sampai flashbacknya sangat jauh sekali di era Orde Baru. Masih ada rasa trauma nih Mas Ciko nih kayaknya. Kasus penculikan dan sebagainya. Ini kan yang seharusnya memang kita harus kubur ya. Kita harus berusaha untuk memang ada itikat baik ke depan. Bagaimana perbaikan bangsa ini kita butuhkan. Makanya kami selalu katakan ayo ya. Kami katakan di luar maupun dalam pemerintahan kita akan menjadi mitra yang kritis. Kenapa? Karena tujuannya, goalnya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, logika elit terkadang ini kan berbeda dengan logika elit masyarakat kita. Terkadang menurut elit ini harus dilakukan. Stabilitas itu penting. Tetapi yang dikorbankan adalah suara rakyat. Ini saya ingin memberikan pelajaran. Kita harus, makanya saya bersyukur di era saat ini kan Pak Prabowo katakan di-endorse oleh 2 orang yang masih hidup. Satu sudah wafat, Gus Dur. 2-nya adalah satu Pak Jokowi, yang satu adalah Pak SBY. Pak SBY itu memiliki prestasi satu. Indeks demokrasi selama beliau memerintah itu naik pada puncak-puncaknya. Dan ketika indeks demokrasi itu meningkat, tapi juga pertumbuhan ekonomi juga baik. Tapi kita melihat di era Pak Jokowi cacat demokrasi itu terjadi, indeks demokrasi itu menurun, dan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dari 2 ini kita tentu sangat berharap bahwa nanti Bang Andre menyampaikan ke Pak Prabowo untuk lihat dari 2 sosok ini mana yang mau dipelajari. Oke, sepertinya langsung ditelepon sesaat setelah jeda hanya di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke. Klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut.
Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Kita langsung ke Bang Idrus Marham agar narasi ini tidak menjadi kontroversi yang berlarut-larut. Bahkan tadi sampai terucap cacat demokrasi. Jangan sampai terulang di negeri tercinta ini. Bang Idrus Marham. Jadi sebenarnya tadi kata Mas Ciko udah selesai. Karena ini udah clear kan. Bahwa itu adalah pernyataan normatif, kemudian tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Lalu juga sudah clear, lalu sebenarnya kesimpulannya Mas Tejo udah. Belum Bang. Masih 30 menit lagi Bang. Bukan, makanya kesimpulannya ada kata kunci. Bahwa yang dimaksud di situ bukan mengganggu, tapi mengingatkan. Itu kan tadi, kalau dalam perspektif teoritik, itu istilahnya itu adalah itu konstruktif demokratis. Berbeda dengan destruktif oportunis. Itu dalam perspektif teoritik. Tapi saya ingin mengatakan begini. Supaya tidak digoreng dan juga tidak salah tafsir, mari kita memahami pernyataan Pak Prabowo. Apa yang kita perlu pahami? Bahwa pernyataan yang kita bahas malam ini itu adalah kesekian kalinya. Sebelumnya itu ada pernyataan-pernyataan di dalam pidatonya. Yang pertama adalah Pak Prabowo dalam pidato pertama itu dia dilihat dalam perspektif konstitusional. Ini pemilu sudah selesai dan seluruh proses sudah, ya itu pertama pidato Pak Prabowo itu. Ini sudah selesai, ingin mengingatkan bahwa hentikanlah polarisasi, dukung-mendukung, tapi karena ini sudah selesai, MK sudah selesai, maka yang terpilih itu adalah nomor 2. Pemimpinnya adalah nomor 2, mengingatkan ini. Ini penting. Kemudian pidato yang kedua, diingatkan oleh Pak Prabowo itu adalah lihat bahwa sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem pemerintahan yang ada hari ini, itu asasnya adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini bahasanya Mas Ciko nih kita ikut. Dan itu pidato Pak Bung Karno juga pada tanggal 1. Ya, pada tanggal 1 tanggal 1 Juni 45 itu sudah jelas ada di situ. Jadi harusnya semuanya dalam satu stadion yang sama. Ini adalah persatuan. Oke. Dan di sini juga Pak Prabowo juga ingin menjelaskan sebenarnya bahwa itu beda. Sistem ketatanegaraan kita, pemerintahan kita, politik kita berbeda dengan Barat. Barat itu adalah individualis dan liberalisme. Kita asas kekeluargaan. Jadi nilai-nilai ini yang harus mewarnai kita. Kita satu kesatuan. Ini adalah rumah besar kita adalah Indonesia. Mari kita bersama. Kan ini. Nah, untuk mengelola negara kita ini, pidatonya lagi Pak Prabowo. Yang kita ingin kembangkan Mas Tejo adalah politik politik gagasan. Supaya produktif. Dan di dalam konsep politik gagasan itu ada kritik. Gitu. Jadi ada perdebatan konseptual, ada gagasan yang menjadi instrumen politik kita yang dirumuskan dalam bentuk program. Kan ini kan semua nih yang dilakukan. Nah, lalu kemudian sebenarnya ini sudah sinyal. Pak Prabowo memberi sinyal. Silakan semua apapun posisi Anda, ya mau di dalam atau tidak, tetapi kami sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan oleh konstitusi sudah memberikan suatu guidance bahwa hanya satu pemimpin. Yang lain itu calon, itu sudah selesai. Tidak ada lagi bahwa ada gerakan-gerakan ini merawat bagaimana suasana kebatinan pendukung-pendukung. Ini kan masih ada seperti itu. Ini sudah berakhir. Karena sudah dilakukan seluruh proses hukum terakhir. Nah karena itu mari kita berkreasi. Mari kita berprestasi. Mari kita melakukan sesuai dengan posisi kita. Tapi Pak Prabowo sebagai pemimpin yang terpilih dengan asas kekeluargaan, kegotong royongan, dan di situ ada semangat kebersamaan, persaudaraan, kekitaan. Kan ini semua. Ayo mari kita bareng-bareng. Tetapi karena itu tadi kata Mas Ciko sudah ada olahan ini, Anda usah masuk ini keluar PKS bagaimana PDP, ya udah kalau memang enggak sama-sama di koalisi silahkan. Tidak menghilangkan sifat kritis, silahkan semua. Nah ini kita juga paham Pak Prabowo. Jadi siapa yang goreng selama ini siapa Bang Idrus Marham? Saya kira inilah juga karena begini juga kita juga saya enggak karena memang itu masih tingkatan demokrasi kita masih di situ Mas Tejo. Ada banyak orang berperan ketika aman harmonis. Tapi banyak juga di antara kita baru merasa berperan kalau ada masalah.
Nah ini kan sebuah, tetapi ini proses demokrasi. Atau begini, Ya, ya, begini. ya. Mungkin Pak Prabowo-nya Nah. nggak apa-apa. Seperti Mas Pipin tadi, kalau Ya. sudah kita mau ngegas kata Ya, ya. Mas Andri tadi, menggegas setelah pelantikan, semua satu kesatuan. Tidak dibeda-bedakan mana oposisi mana enggak. Yang kata bilang. Cuman prakteknya Ya. ada orang yang sekitarnya itu mungkin overacting. Olah mengolah tadi itu Mas Tejo. Jadi ini padahal nggak apa-apa, Pak Prabowo nggak apa-apa sama ini. Ngipasin. Tapi ininya supaya Pak Prabowo nggak ke sini gitu loh. Pembisik. Nah itu gimana menghindari itu? Contoh yang paling konkret, saya nggak ada problem sama Pak Jokowi. Cuman sering ngeritik iya, tapi seperti Pak Agung Gumelar bilang kritik tidak dari kebencian, tapi karena saya suka negeri ini. Oke. Pak Prabowo datang saya mantu, Pak Prabowo enggak, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi datang saya mantu. Tapi Sujiwo Tejo nggak divaksin waktu istana bikin. Kalau nggak, saya nggak divaksin loh, vaksin di AstraZeneca, di Oppo, Gambir, gitu ya. di Galeri Di istana. Nasional, seniman-seniman budayawan Jakarta Medan di situ. Merdeka. Dalam istana yang ngadain. Saya nggak, gimana Jo? Sujiwo Tejo bukannya saya mau merasa besar, nggak di, kalau akhirnya 3 hari kemudian saya diundang Dewan Pers untuk vaksin saya. Dewan Pers yang, kalau nggak saya sudah mati mungkin sekarang. Oke. Gitu loh. Artinya apa? Nah, bagaimana menghindari lingkaran-lingkaran gitu? Saya yakin Pak Jokowi nggak ada masalah. Tapi lingkarannya jangan untuk nyenangin Pak Jokowi. Berarti yang ganggu dari dalam, Mbah Tejo maksudnya? Yang ganggu dari dalam? Katanya kalau berbangsa dalam stadion harusnya sama Tidak dong. sama. Mau Tejo itu suka ngeritik, mau udah tetap vaksin aja. Jangan karena dia suka ngeritik nggak divaksin. Jadi Gitu Mas Tejo, Mas kalau nggak ada Dewan Pers aku udah mati. Loh. Serius. Ini gimana ngatasin ini? Jadi gini dulu, saya ingin tuntaskan dulu Mas Tejo. Jadi secara konstitusional, secara konseptual, jadi pernyataan Pak Prabowo yang terakhir di PAN itu setelah ada kaitan dengan politik praktis. Itu yang dikatakan Mas Tejo tadi. Sudah ada olah mengolah. Nah, olah mengolah ini ada di mana? Kan ini kan sebenarnya itu yang saya katakan tadi, ada banyak orang yang berperan ketika ada masalah maka bikin masalah. Gini loh. Tetapi ada juga orang yang bisa berperan ketika harmonis, dan biasanya orang berperan dalam situasi yang harmonis itu konsep, bukan olah mengolah Mas Ciko. Nah, saya kira memang ini perlu ditingkatkan. Jadi kita kembali kepada ajakan Pak Prabowo bahwa politik gagasan, mengedepankan konsep siapapun. Nah, bagian daripada perdebatan konseptual itu ada sikap kritis. Olah mengolahnya di timing yang tidak tepat tapi Bang Idrus Marham sepertinya. Tapi kan begini, kan ini kan sudah dilakukan tahapan-tahapan yang ada Mas Andro. Mulai dari bicara tentang konstitusi, bicara tentang bagaimana azas sistem ketatanegaraan kita, itu sudah bicara bahwa mengingatkan ke kita bahwa ini kita beda. Ini sistem ada asas kekeluargaan, kegotong royongan, semangat kebersamaan, kekitaan. Kita satu. Nah, supaya untuk merawat ini tidak bisa begitu saja, harus ada politik gagasan. Mari kita adu konsep, mari gagasan sesuai dengan peran kita politik masing-masing. Gagasan. Kan ini kan sebenarnya yang kita, nah itulah yang dikatakan tadi Mas Tejo, bahwa mengganggu beda dengan mengingatkan. Nah, ingin supaya ini mesti mengingatkan. Kang Pipin silakan. Apa mengingatkan menggunakan konsep sebagai instrumen. Itu yang kita belum selesai. Saya itu khawatir dosa kalau membatasi Abang kalau bicara. Jadi saya setuju. Kalau hanya sekedar mengingatkan ya, yang kita khawatirkan memang beda. Yang berbicara pengamat dan yang berbicara adalah seorang presiden. Tentu kita akan menakar karena seorang presiden itu dia punya otoritatif. Dia punya anggaran, dia punya aparat, dia juga punya penegak hukum, dan dia juga punya senjata, angkatan dan sebagainya. Sehingga kata tapi jangan mengganggu di situ, tentu liarnya adalah kalau mengganggu apa yang akan dilakukan. Nah itu. Ya kan selalu nanti interpretasinya memang lebar. Makanya konsekuensinya Kang ya. Ya betul. Makanya di sini menurut saya ya, saya kira kita sangat berharap bagaimanapun ya, karena Pak Prabowo belum memerintah. Saat ini elected, tetapi pemerintahan masih Pak Jokowi ya. Dan kita sebetulnya punya kenangan yang cukup miris di era Pak Jokowi ini. Terjadi kriminalisasi, intimidasi. Kita juga melihat kalau catatan
bahwa dari saat ini ya, Economist Intelligence Unit mengatakan Indonesia masuk ke negara demokrasi cacat sebetulnya. Dalam konsep politik, demokrasi yang cacat itu pemilunya baik, bersih, jurdil, tetapi kemudian ada intervensi terhadap kalangan tertentu termasuk terhadap sipil. Tetapi kita semua menyaksikan kemarin itu pemilu kita tidak baik-baik saja. Bahwa bisa jadi tidak lagi cacat demokrasi, bisa jadi lebih dari itu. Ya. Lebih worse dari itu, lebih buruk dari sekedar cacat demokrasi. Nah tentu rakyat punya harapan kepada presiden terpilih nanti bahwa kita berharap demokrasi kita baik, ekonomi kita baik, lapangan kerja kita baik, tanpa tadi mengekang ekspresi publik, tanpa dengan cara mengancam satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa lihatlah alur dan konstruksi berpikir Pak Prabowo jangan dilihat pada terakhir di PAN itu. Tapi Pak Prabowo sudah mengingatkan konstitusi kita begini nih warnanya nih. Sistem ketatanegaraan, sistem politik kita begini dan harus asasnya ini mengingatkan itu. Lalu bicara tentang bagaimana praktek ya posisi-posisi politik dan peran yang oposisi dan juga perilaku elit-elit yang ada, baik elit politik maupun elit-elit lain, ya itu juga memang di dalam perspektif politik praktis itu banyak menyimpang dari apa yang dikonstruksikan oleh Pak Prabowo. Karena itu ingin kita kaitkan. Lalu dikatakan tadi bahwa memang ada cacat demokrasi. Nah itulah di MK. Elit dari awal mana? Nah, misalnya contoh, ya, bukan. Bang Idrus, kami 10 tahun di luar pemerintahan. Ya, kami kritis, konstruktif. Ya, di luar pemerintahan. Tidak melakukan sesuatu yang dianggap mungkin mensabotase sebuah kebijakan. Contoh, kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menolak pemindahan ibu kota negara. Tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba penolakan kami di akhir. Jadi misalnya dalam pengambilan keputusan. Jadi saya kira di sini kita tidak misalnya bicara PKS ya. Tanpa melakukan rasionalisasi pembahasan DIM, pembahasan pasal per pasal dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi ini bukan. Jadi menurut saya masih ini bukan jadi apa namanya kecurigaan Bang tempat Idrus pembelaan PKS, terhadap para tetapi elit ini adalah secara umum dan tepat. tadi kan sudah sepakat tidak ditujukan kepada PDIP, tidak kepada PKS. Jadi itu, tetapi Pak Prabowo melihat realitas politik praktis ini loh yang kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki? Kembali kepada konstitusi. Bagaimana memperbaiki? Kembali kepada sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem pemilu dan lain-lain sebagainya yang asasnya ini nilai-nilainya ini. Dan kembali terhadap bahwa kita ingin bekerja sama, memang modal utamanya adalah trustworthiness. Kita harus saling percaya bahwa di antara kita, kalaupun kita berada di luar atau dalam pemerintahan, maka kita harus memberikan kepada orang itu kepercayaan bahwa kita sama-sama membangun bangsa. Bang Ciko, jadi bukan mengganggu satu dengan yang lainnya. Setelah ini, Bang Ciko. Ya karena itu, perjuangan. Bang Idrus, karena itu kita harus jeda hanya di Carta Demokrasi. Iya. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh,
membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Jadi itu semata politik gagasan Bang Idrus Marham. Maksudnya nggak ada maksud lain karena itu bukan bahasa kiasan. Gamblang satu kali dengar sudah jelas, jangan mengganggu. Diksinya persis seperti itu. Iya, jadi tapi karena itu jadi barangkali bahasa yang lebih lagi terhipnotis oleh realitas politik yang ada bahwa memang perilaku politik seperti itu Mas Tejo. Sehingga Pak Prabowo merasa perlu membuat suatu konstruksi. Kita jangan begini. Kita kembali kepada konstitusi kita, kepada sistem kita yang asasnya kekeluargaan, kegotong royongan tadi. Ada semangat kebersamaan, semangat kekitaan, semangat persaudaraan. Inilah yang harus menjadi dasar kita, bukan liberalisme, bukan individualisme. Baik, Bapak kita akan libatkan teman-teman mahasiswa juga. Ada mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Bang Cuu ditahan dulu, silakan. Ya, Mas Rida. Nama saya Ridho Furkon Wahyu Ramdhani, Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya. Saya ingin menanyakan mengenai pernyataan jangan mengganggu ini. Karena kita semua mahasiswa ini mengetahui apa yang terjadi pada tahun 98. Tragedi yang dilakukan oleh tim Mawar kan. Itu tidak boleh kita lupakan karena sejarah terus dikenang. Dan jadikan pelajaran di masa kedepannya. Sehingga apakah yang menjadi bukti konkret bagi kami-kami mahasiswa ini dan dapat meyakinkan kami bahwa pernyataan jangan mengganggu ini bukan merupakan intimidasi terhadap perlawanan yang biasa kami sering lakukan. Karena harus digarisbawahi juga, perlawanan kami ini semata-mata untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Bang Andre. Kata Mas Ciko, mantap. Saya senang mendengar pernyataan Presiden Mahasiswa karena saya pernah di posisi beliau juga. Saya juga Presiden Mahasiswa. Saya mungkin sejak di zaman Pak Jokowi ini nggak ada kan ditembak, dikejar-kejar aparat. Kalau saya mengalami dikejar, ditembak semua peluru tajam. Jadi gini Mas, kenapa saya bergabung di Partai Gerindra? Ya sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, karena saya percaya Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menerapkan nilai demokrasi dan memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka berkontribusi membangun bangsa. Makanya banyak aktivis, bahkan orang-orang yang pernah berurusan di tim Mawar, misalnya almarhum Bang Desmond, ya. Itu ketua DPD Gerindra Banten, almarhum wakil ketua Komisi 3 fraksi Gerindra di DPR RI, almarhum sekretaris fraksi DPR RI Partai Gerindra. Itu orang yang pernah berurusan dengan tim Mawar, masuk Partai Gerindra. Pius Lustri Lanang pernah urusan sama tim Mawar semua. Bahkan mantan politisi PDI Perjuangan, ya. Haryanto Taslam almarhum, dulu di PDI, masuk Gerindra, mendirikan Gerindra. Berurusan sama tim Mawar. Kenapa mereka bergabung? Karena mereka tahu ya Pak Prabowo dulu itu bagian dari pemerintah Pak Harto. Tapi Prabowo pribadi seorang yang punya mimpi besar membangun Indonesia dan sangat memahami demokrasi. Makanya Prabowo Subianto tidak omon-omon. Dia ikuti demokrasi, dia dirikan partai, dia ikut pemilu. Dengan mendirikan Partai Gerindra. Bang Andre, jadi mahasiswa nanti teriak-teriak mengawal kebijakan publik meskipun agak keras kepada pemerintah, nggak masalah? Dong. Nggak akan dibui Bang ya? Boleh dong. Kita butuh kritikan. Dan kita butuh masukan. Karena sekali lagi kritikan itu vitamin demokrasi. Tenang aja, di Gerindra banyak mantan-mantan presiden mahasiswa. Kita siap menerima adik-adik kita. Jadi memang ini kalau udah kita dengar dari mahasiswa tadi, artinya kan apa yang saya katakan tadi terbukti bahwa memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya dari kalangan pegiat demokrasi juga mahasiswa dan lain-lain. Nah ini ada artinya masalah Bang, makanya saya tegaskan sekali lagi. Jadi ketakutan itu wajar ya karena memang image yang diciptakan di pemilu. Ya kita tahu perbedaan pendapat yang lalu bahwa dalam pemilu Pak Prabowo selalu dibayangkan sosok yang menakutkan bagi yang dibangun narasi ini oleh lawan politiknya. Kami memahami itu.
Makanya nanti kami akan buktikan. Betul. Ya. Nah, artinya Kami gini. membuktikan bahwa kami terbuka terhadap kritik, terhadap demokrasi, dan percayalah di era Pak Prabowo oposisi itu pasti ada. Nah itu. Gitu loh. Dan artinya memang itu menjadi dalam tanda kutip kalau bahasanya anak-anak sekarang ya, itu deritanya Pak Prabowo. Artinya apa? Karena memang punya catatan-catatan di masa lampau, ya kan? Pernah bekerja di bawah Pak Harto dan lain-lain itu tadi ya. Itu Artinya resiko memang pejuang, itu resiko Pak. perjuangan. berjuang. Dan jangan takut untuk tetap menerima kritik itu, ya kan, menerima, menghadapinya dengan cara-cara yang demokratis, karena ini akan panjang bos perjalanannya. Ini saran Insya Allah aja. Pak Dan ini Prabowo masukan. sukses Dan membangun kita Indonesia dan saya 10 ingin tahun jadi menanggapi presiden. sedikit tadi Memang apa yang panjang, Pak. disampaikan oleh Bang Idrus Bisa nggak Marham. saya bilang gini nanti? Ah. Begitu ada teriak-teriak anti ini yang kritis, terus tiba-tiba hilang, itu kan sekarang lagi rame-ramenya film horor. Iya. Itu bukan realitas, itu pasti film horor. Jadi gini, saya ingin menimpali sedikit apa yang disampaikan Bang Idrus. Saya setuju bahwa kita harus guyup, kita harus melakukan ini seperti kekeluargaan dan lain-lain. Tetapi kalau kita bicara, kita dengarkan secara komprehensif tadi, itu masih bicara soal di tataran elit. Ya, kita juga harus bisa memisahkan antara stabilitas sebuah pemerintahan dan stabilitas suatu negara secara keseluruhan. Nah ini yang terjadi sekarang, saya mengingatkan apa yang terjadi di Amerika Serikat sekarang. Ya, ketika dua partai besar, Demokrat maupun Republik, ya, mereka mendukung kebijakan Israel yang melakukan genosida sekarang. Nah itulah yang berbahaya kalau tidak ada kanal untuk menampung aspirasi yang lain daripada apa yang dua partai itu setujui bersama, sepakati bersama. Akhirnya timbullah uprising, timbullah ini sekarang mahasiswa-mahasiswa bergerak. Dan ini seperti di tahun 60-an ketika mereka protes perang Vietnam. Dan ini akan terus bermultiplikasi, ya kan, mereka akan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Itu yang juga harus kita pikirkan, bahwa memang harus ada kanal-kanal yang bisa menyerap aspirasi yang lain. Dan ini bukan hanya sekedar kritik, tapi juga menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berbeda, solusi-solusi yang berbeda untuk bangsa dan negara. Kang Pipin Sopian. Dan itu hanya bisa barangkali ini penting. Saya Mas Andra. Singkat Jadi boleh, gini, Bang Idrus. jadi aspirasi yang berbeda, jangankan dalam masyarakat majemuk, yang masyarakat homogen saja itu berbeda. Dan itu dikatakan lagi-lagi, saya Mas Ciko, saya baca bukunya Pak Bung Karno dan pidato-pidato, dikatakan begini, 1 Juni 45, bahwa dalam masyarakat pasti ada perbedaan, pasti ada pertikaian, tetapi perbedaan dan pertikaian itu ada lembaga yang harus mengelola. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah itu tadi Mas Tejo, caranya dalam teori sekali lagi yang kita inginkan ke depan itu adalah konstruktif demokratis. Teman-teman yang ada mahasiswa silakan. Dan ini juga saya terus terang aja, ini diinspirasi juga oleh Pak Prabowo sebagai pembina, pemberi beasiswa dulu. Ya, jadi masalah Orde Baru ya ada banyak kelemahan dan juga ada kelebihan-kelebihan. Salah satu adalah yang namanya beasiswa itu yang dimotori oleh Pak Prabowo ketika itu berapa ratus ribu yang sudah diberikan beasiswa. Dan itu sudah diinspirasi ketika itu bahwa Indonesia hanya bisa maju apabila kita kedepankan huru hara wacana bukan huru hara fisik. Kang Pipin, ada contoh Itu loh, konkretnya. ini kan penting, huru hara wacana itu ada pada pikiran, konsep, gagasan, bukan fisik. Ya, Itu aja inti itu barangkali. sebetulnya. Ya, kita tentu berharap ya. Rakyat itu punya harapan besar kepada setiap proses pemilu pilpres selesai. Rakyat Indonesia punya harapan bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Tetapi di sisi lain, negara atau penguasa biasanya yang terjadi adalah yang disebut sebagai defisit demokrasi. Apa itu? Ketika biaya untuk penyelenggaraan pemilu pilpres itu begitu besar, harapan rakyat besar, tetapi ternyata elit-elitnya, penguasa, pemimpinnya abai terhadap kepentingan rakyat. Malah cenderung untuk menegasikan aspirasi rakyat. Nah, kami sangat berharap bahwa di era kepemimpinan Pak Prabowo nanti, saya katakan PKS belum menentukan di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi kami ingin pemerintahan itu sukses. Sebagaimana kami ingin Presiden Jokowi sukses, kami juga sangat berharap kepemimpinan Pak Prabowo juga sukses. Ya, jadi ini harapan bukan tuduhan ya. Betul. Jadi biar Mas Andre dan ya, saya jadi kira ini. karena gini, saya katakan ketika nanti kekuasaan itu sudah dipegang,
tongkat kepemimpinan itu sudah dimiliki oleh Pak Prabowo, maka beliau bisa melakukan apapun. Dan tentu rakyat akan berharap bahwa beliau paham betul setiap lisan yang disampaikan, setiap kebijakan yang akan dilakukan, maka akan berdampak kepada masa depan bangsa Indonesia dan generasi muda kita. Singkat Mbak Tejo, satu kata untuk Prabowo Subianto. Teman-teman, tolong jadi renungan nanti, saya mewakili perenungan. Bahwa pacaran itu berdua atau bersatu. Itu saja. Bisa bersatu, bisa berdua. Karena dua-duanya beda. Baik. Tapi bersatu, tapi berdua. Saya kira oposisi dan government harus seperti orang pacaran itu. Baik. Berdua, tapi bersatu. Mari kita renungkan bersama setelah program Catatan Demokrasi. Saya Andro Bina Merkuri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.